Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia tentunya saya haturkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, bersama dengan rekan-rekan ASN yang bahagia. Kali ini saya Haji Amiruddin A kembali dalam workshop pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 21 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dan kali ini saya ditugasi untuk mengampu agenda 3 pengendalian pekerjaan, dan saya akan menyampaikan strategi pembelajaran khusus untuk agenda 3. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti apa yang saya tayangkan dalam lembar slide pada kesempatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dasar hukum pelaksanaan PKP yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022, Keputusan Kepala LAN Nomor 374 2022, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 375 Tahun 2022. Selanjutnya, deskripsi singkat agenda 3 ini adalah membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya dalam agenda 3 ini ada 7 mata pelatihan, yaitu komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RK pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang disajikan dengan sistem blended learning yang menggabungkan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal, meliputi teknik pembelajaran MOOC atau self learning, kemudian e-learning dan klasikal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hasil belajar agenda 3 yaitu setelah mengikuti pembelajaran pada agenda ini, peserta mampu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan baru untuk pengendalian pekerjaan dalam kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indikator hasil belajar agenda 3 itu meliputi 7 aspek selaras dengan adanya 7 mata pelatihan yang ada di agenda 3 ini. Selanjutnya desain kurikulum pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini meliputi 4 agenda, dan pada saat ini agenda 3 pengendalian pekerjaan yang akan dijelaskan terkait dengan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, secara learning journey, kegiatan PKP dengan blended learning itu diawali dengan pembelajaran mandiri, e-learning, pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap pertama, aktualisasi kepemimpinan pelayanan, dan terakhir dengan pembelajaran klasikal tahap kedua. Dan alokasi waktu pelaksanaan PKP dengan blended learning system ini seperti learning journal yang telah dibahas sebelumnya itu meliputi total jam pelajaran 905 jam pelajaran atau setara dengan 104 hari pelatihan. Namun secara khusus pada agenda 3 ini jumlah jam dan hari pelatihan dengan blended learning itu diawali dengan MOOC dengan 14 jam pelajaran setara 3 hari. Kemudian kegiatan e-learning tatap muka virtual itu dilakukan selama 9 jam pelajaran untuk kegiatan sinkronus tatap muka virtual dengan bantuan media Zoom meeting. Kemudian 18 jam pelajaran untuk kegiatan asinkronus berupa penugasan kepada peserta dengan total 27 jam pelajaran untuk kegiatan e-learning atau setara dengan 3 hari. Kemudian kegiatan klasikal itu selama 4 hari dengan alokasi 33 jam pelajaran atau setara dengan 4 hari. Sehingga dengan demikian agenda 3 ini berkontribusi selama 60 jam pelajaran atau 7 hari khusus untuk kegiatan e-learning dan klasikal dari 905 jam pelajaran untuk PKP atau setara dengan 104 hari secara keseluruhan untuk pelatihan kepemimpinan pengawas. Selanjutnya Bapak sekalian, berikut ini akan kami paparkan terkait dengan strategi pembelajaran atau teaching strategy blended learning yang diawali dengan e-learning pertama di hari ke-15 PKP, diawali dengan pembuka atau perkenalan
dengan salam dan sapaan hangat kepada peserta, membangun report, building trust dan ice breaking, penyampaian tujuan dan agenda pembelajaran, penyampaian triggering, stimulasi dalam bentuk motivasi dan relevant quotes. Itu dilakukan secara sinkronus kurang lebih 20 menit. Berikutnya adalah penyampaian isi dalam bentuk review pembelajaran mandiri dalam bentuk lesson learn sharing, kemudian penyampaian overview modul 1 dan modul 2, kemudian mengarahkan presentasi makalah esai peserta tentang isu-isu dalam agenda 3 yang dibuat dalam kegiatan self learning dengan menampilkan 3 peserta dalam bentuk diskusi, tanya jawab dan pembulatan. Dilakukan secara sinkronus selama kurang lebih 105 menit. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan pada saat asinkronus, yaitu penugasan individu 1 dan 2 dalam bentuk learning journal di hari pertama dengan submit tugas pada hari ke-15 jam 23.59. Kemudian kedua, membuat identifikasi potensi isu komunikasi yang disubmit pada hari ke-15 jam 23.59. Berikutnya adalah penugasan kelompok pertama, membedah kasus up to date, pilihan peserta berkaitan dengan komunikasi dalam pelayanan publik dan perencanaan kegiatan pelayanan publik merupakan implementasi modul 1 dan modul 2 disubmit pada hari ke-16 jam 23.59. Selanjutnya, penutup menyampaikan capaian belajar sebagai kesimpulan pembelajaran pada hari ini, menyemangati dan mengapresiasi keaktifan peserta, memotivasi untuk kegiatan asinkronus, dan menyampaikan closing statement dan mengucapkan salam. Itu dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya berlanjut ke kegiatan asinkronus atau penyelesaian tugas yang dilakukan oleh peserta seperti yang telah disampaikan oleh fasilitator pada kegiatan sinkronus sebelumnya, yaitu menyelesaikan tugas individu 1 dan 2 berupa learning journal dan membuat identifikasi potensi isu komunikasi. Kemudian itu dilakukan selama 2 jam pelajaran, dan selanjutnya menyelesaikan tugas kelompok 1, membedah kasus up to date, pilihan peserta, itu dilakukan selama 2 jam pelajaran. Berlanjut di hari kedua, kegiatan e-learning kedua di hari ke-16 PKP, dengan kegiatan pertama itu pembuka perkenalan seperti biasanya, salam, kemudian membangun report, kemudian menyampaikan tujuan agenda pembelajaran, menyampaikan triggering, dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Dilanjutkan dengan penyampaian isi dalam bentuk review pembelajaran mandiri dalam bentuk lesson learn sharing, kemudian penyampaian overview, mengarahkan presentasi makalah esai dengan menampilkan 3 peserta dalam bentuk diskusi, tanya jawab dan pembulatan, kemudian pembahasan tugas individu kedua, peserta terpilih dalam bentuk diskusi, tanya jawab dan pembulatan. Dilakukan secara sinkronus dalam waktu 70 menit, ya, kurang lebih 70 menit. Kemudian penyampaian isi berikutnya adalah menjelaskan tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan saat asinkronus. Yang pertama, penugasan individu 3 dan 4 dalam bentuk learning journal di hari kedua sinkronus disubmit pada hari ke-17 jam 23.59, membuat analisa hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik, itu disubmit PD pada hari ke-17 jam 23.59. Selanjutnya, penyampaian isi berikutnya adalah penugasan kelompok 2, merancang proposal kegiatan pelayanan publik inovatif yang dibutuhkan masyarakat saat ini dengan mengutamakan seluruh perspektif pada agenda 3, yaitu implementasi modul 1 sampai dengan modul 7 yang disubmit pada hari ke-18 pukul 23.59. Selanjutnya, penutup menyampaikan capaian belajar, menyemangati dan mengapresiasi keaktifan peserta, kemudian menyampaikan closing statement dan mengucapkan salam, dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, kegiatan asinkronus di hari yang kedua ini adalah menyelesaikan tugas individu 3 dan 4 oleh peserta dalam bentuk learning journal, membuat analisa hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di satuan kerjanya, kemudian menyelesaikan tugas kelompok kedua, yaitu merancang proposal kegiatan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, implementasi modul 1 sampai dengan modul 7 yang diselesaikan dalam waktu masing-masing 3 jam pelajaran. Selanjutnya, di hari yang ketiga, tanpa adanya kegiatan sinkronus, itu langsung di kegiatan asinkronus dengan melanjutkan penyelesaian tugas individu 3 dan 4 dan penyelesaian tugas kelompok 2 yang alokasi waktunya masing-masing 2 jam pelajaran dan
6 jam pelajaran, sehingga total pada hari itu di hari 3 ini adalah 8 jam pelajaran kegiatan asinkronus. Lanjut di e-learning yang keempat atau hari keempat agenda 3, hari ke-18 PKP, diawali dengan kegiatan pembuka perkenalan seperti biasanya, dilanjutkan dengan penjelasan isi penyampaian dalam bentuk review pembelajaran mandiri dalam bentuk lesson learn sharing, penyampaian overview modul 5, 6, dan modul 7, mengarahkan presentasi makalah dengan menampilkan sekaligus 4 peserta, kemudian mengarahkan presentasi tugas kelompok 1 yang terpilih dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan pembulatan. Itu dilakukan secara sinkronus selama kurang lebih 140 menit. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup, yaitu menyampaikan capaian belajar sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, menyemangati peserta untuk masuk ke tahapan kegiatan klasikal, kemudian menyampaikan closing statement dan mengucapkan salam. Itu dilakukan selama 30 menit. Nah, kegiatan e-learning ini meliputi kegiatan sinkronus dan asinkronus dengan alokasi waktu 9 JP dan 18 JP, total 27 jam pelajaran. Nah, masuklah di kegiatan klasikal. Nah, klasikal yang pertama di agenda 3 atau hari ke-31 PKP, di sesi yang pertama yaitu salam dan sapaan hangat pada peserta, mengarahkan dinamika kelompok, menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran klasikal 1, memandu tanya jawab, kemudian pemaparan tugas individu kedua, dan pembulatan. Itu dilakukan selama 3 jam pelajaran. Di sesi yang kedua atau wrap up, memandu peserta menuliskan phrase atau kalimat sebagai takeaway pada hari ini, atau melakukan brainstorming dengan menggunakan aplikasi ClassPoint. Selanjutnya reflection, memandu peserta menuliskan apa yang sudah dilakukan hari ini dalam bentuk lesson learn, kemudian penyampaian capaian belajar dan feedback sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, kemudian menyampaikan closing statement dan salam penutup. Di sesi yang pertama di klasikal yang kedua, lanjut di klasikal kedua, menyampaikan salam dan sapaan hangat kepada peserta, energizer dan games, building trust dan komitmen, penyampaian tujuan agenda pembelajaran, sharing pengalaman belajar sebagai review dan lesson learn. Di klasikal pertama ada pembulatan, dilakukan selama 3 jam pelajaran. Selanjutnya di sesi yang kedua, memaparkan tugas kelompok pertama dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Itu dilakukan selama 3 jam pelajaran. Lanjut di sesi yang ketiga, masih pemaparan tugas kelompok pertama dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Lanjut di sesi yang keempat, memandu peserta untuk melakukan follow up tugas kelompok 1, membuat simulasi rapat kerja Badan Anggaran DPRD, usulan prioritas dalam pembahasan KUA PPAS. Ya. Dalam hal ini, peserta dirasa mampu untuk menerapkan kemampuan berpresentasi dalam bentuk komunikasi dan pelayanan publik. Memandu peserta melakukan reflection dan penyampaian capaian belajar dan feedback sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini atau klasikal kedua. Kemudian menyampaikan closing statement dan salam penutup. Itu dilakukan selama 3 jam pelajaran. Berlanjut di klasikal ketiga atau hari ketiga agenda 3, merupakan hari ke-33 di kegiatan PKP. Di sesi yang pertama, greeting salam pembuka, sapaan hangat kepada peserta, dinamika kelompok, penyampaian tujuan agenda pembelajaran, memandu sharing pengalaman belajar sebagai review dan lesson learn perolehan pembelajaran klasikal kedua, memandu pemaparan tugas kelompok 4, diskusi dan tanya jawab. Kemudian ini dilakukan selama 3 jam pelajaran. Di sesi yang kedua, memandu pemaparan tugas kelompok 2, diskusi dan tanya jawab, wrap up, memandu peserta menuliskan kalimat sebagai takeaway pada hari ini dan menempelkannya pada tempat yang telah disediakan, atau brainstorming dengan menggunakan aplikasi ClassPoint. Itu dilakukan selama 3 jam pelajaran. Ya. Di sesi yang ketiga di klasikal 3 ini dilakukan reflection, memandu peserta menuliskan apa yang sudah dilakukan pada hari ini dalam bentuk lesson learn, dan bisa juga dilakukan dengan brainstorming menggunakan aplikasi ClassPoint. Kemudian penyampaian capaian belajar dan feedback sebagai kesimpulan pembelajaran pada hari ini atau klasikal 3,
kemudian menyampaikan closing statement dan salam penutup, itu dilakukan selama 3 jam pelajaran. Selanjutnya di klasikal 4 atau harian terakhir untuk agenda 3, hari ke-34 PKP, di sesi yang pertama salam pembuka, sapaan hangat kepada peserta, kemudian mengarahkan dinamika kelompok, energizer dan games, penyampaian tujuan dan agenda pembelajaran, memandu sharing pengalaman belajar sebagai review dan lesson learn, kemudian memandu pemaparan tugas individu keempat, diskusi dan tanya jawab dilakukan selama 3 jam pelajaran. Di sesi yang kedua, kegiatan yang dilakukan adalah memandu pemaparan tugas kelompok dan tanya jawab, merupakan kegiatan lanjutan dari sesi sebelumnya. Memandu peserta untuk melakukan follow up tugas kelompok kedua, membuat simulasi pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana APBN atau dana mitra asing dengan menerapkan kemampuan berpresentasi, komunikasi dalam pelayanan publik, dilakukan selama 3 jam pelajaran. Selanjutnya di sesi yang ketiga, lakukan adalah wrap up. Memandu peserta menuliskan kalimat sebagai takeaway pada hari ini dan menempelkan pada tempat yang telah disediakan atau brainstorming dengan kelas poin. Reflection, memandu peserta menuliskan apa yang telah dilakukan pada hari ini dalam bentuk lesson learn apa yang sudah diambil, dan bisa juga dilakukan dengan brainstorming dengan menggunakan kelas poin. Penyampaian capaian belajar sebagai kesimpulan pelajaran hari ini klasikal 4, penyampaian feedback dan harapan kaitannya dengan kepemimpinan pelayanan masa depan future leaders, kemudian menyampaikan closing statement dan salam penutup, itu dilakukan selama 3 jam pelajaran dan berakhirlah kegiatan klasikal pada sesi ketiga ini. Untuk klasikal ini sudah teralokasi waktu selama 33 jam pelajaran. Selanjutnya dilakukan evaluasi dalam bentuk penugasan individu 1, 2, 3, dan 4, kemudian penugasan kelompok ke-1 dan kelompok kedua. Itu dilakukan pengecekan di LMS, melihat aktifan dan optimalisasi aktivitas dari seluruh peserta sebagai bagian untuk mengecek kompetensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran di agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sahabat ASN yang berbahagia, hal-hal penting yang kami sampaikan dalam strategi pembelajaran pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas dengan blended learning system yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.